Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifie Desya Pratiwi dengan NIM 314020000037. Yang terhormat Bapak Hanif Ahmadi, SEMM, selaku dosen pembimbing lapangan magang industri di PT Sandang Asia Maju Abadi. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan terkait laporan pelaksanaan kegiatan magang. Adapun pokok bahasan pada video ini ada 5, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan, bab 3 pelaksanaan kegiatan magang, bab 4 kontribusi magang, dan bab 5 adalah kesimpulan. Kita langsung masuk saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan magang dalam program studi S1 akuntansi adalah kegiatan akademis yang dilakukan di luar kampus sebagai media bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman real di lapangan. Dalam implementasi, dibutuhkan adanya kerjasama dengan mitra yang akan dijadikan wadah untuk mengolah skill, pengetahuan, dan juga pengalaman selama berkegiatan magang. Adapun maksud dan tujuan, yang pertama melakukan berbagai kegiatan serta mempelajari alur kerja yang dilakukan oleh Departemen Cutting. Yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan. Yang ketiga, melatih mahasiswa saat terjun di lapangan. Yang keempat, menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Manfaat magang ada 2, yaitu untuk universitas dan perusahaan. Untuk universitas, terjadinya kerjasama atau hubungan antara universitas dan juga perusahaan. Yang kedua, universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya. Untuk perusahaan, yang pertama, perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan praktik magang. Yang kedua, praktik magang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai masa percobaan untuk mengenali potensi tenaga kerja. Yang berikutnya adalah rencana kegiatan. Dikarenakan mahasiswa selama magang masuk ke Departemen Cutting, ada 5 pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama, membuat worksheet cutting dari report. Yang kedua, mengoreksi target output, yaitu spreading, cutting, dan juga numbering. Selanjutnya adalah membuat laporan rasio yang digunakan pada proses spreading. Yang berikutnya adalah menghitung waktu dan juga arsip perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umum perusahaan. Yang pertama ialah sejarah. PT Sama merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri pada Jumat 1 Mei 1998 yang didirikan oleh Bapak Herman Oy sebagai pemegang saham dan direktur pelaksana. Perusahaan ini memproduksi pakaian berbahan denim atau biasa dikenal dengan berbahan jeans. Perusahaan ini berdiri dan berlokasi di Kota Semarang, yang memiliki luas tanah sekitar 32.000 meter dan luas pabrik 23.000 meter persegi. Berikut saya lampirkan struktur di perusahaan Sandang Asia Maju Abadi. Yang berikutnya adalah profil perusahaan. Ada sumber daya manusia, pemasaran, operasional, keuangan, dan juga cutting. Profil SDM, sumber daya manusia, merupakan segala individu yang dianggap produktif dalam semua jenis kegiatan usaha. SDM ini memang dianggap sebagai manusia yang ikut berperan aktif dalam suatu hal tertentu. PT Sama memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keahlian, dan inovasi kerja yang kompetitif. Dukungan jumlah tenaga kerja di PT Sama mencapai 2.500 orang yang berkontribusi terhadap proses garmen yang menghasilkan sekitar 400.000 pakaian dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya adalah profil pemasaran. Salah satu cara yang dilakukan PT Sama adalah menjadikan marketplace sebagai salah satu cara pemasaran untuk menarik perhatian buyer. Namun jenis pemasaran yang dilakukan perusahaan ialah pemasaran pasif, di mana buyer akan datang ke perusahaan untuk bekerja sama tergantung kesepakatan yang dibuat. Profil bagian operasional. Kegiatan operasional ini melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan yang menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik. Untuk selanjutnya ialah profil bagian keuangan. Pembagian dana perusahaan terdiri dari 35% dana upah pekerja, 40% dari bahan dan alat, dan 25% dana kebutuhan lainnya.
Selanjutnya adalah profil bagian cutting. Di industri garment, untuk memperoleh hasil yang memiliki kualitas yang bagus dan sesuai dengan standar yang diinginkan buyer, maka harus diproses secara bertahap dan teliti. Semua proses yang dilakukan dalam industri garment ini sangatlah berperan penting. Salah satunya ialah cutting. Teknik cutting adalah proses memotong kain yang mengikuti pola yang terdapat pada kertas marker, atau memotong kain yang diperoleh untuk mendapatkan pola yang direncanakan. Bagian cutting bertanggung jawab selain memotong bahan juga memberi umpan ke departemen sewing. Kita masuk ke bab 3, yaitu pelaksanaan kegiatan magang. Pelaksanaan kegiatan magang ini terdiri dari pengelolaan departemen produksi. Kita masuk ke proses pengelolaan cutting. Permasalahan yang sering terjadi di bagian cutting ialah kain, size, numbering, dan lainnya. Yang akan kita bahas yaitu kain. Kesalahan pada kain bisa terjadi karena tekstur yang sama, namun perbedaannya terletak pada nomor dan worksheet yang berbeda. Nah, kesalahan ini dapat dilihat setelah proses pencucian atau proses akhir. Oleh karena itu, harus diulang kembali untuk proses pengerjaannya, karena buyer tidak ingin salah worksheet atau jenis kain yang berbeda dari worksheet yang seharusnya. Solusinya yaitu yang pertama, teliti terkait worksheet yang tertera. Yang kedua, menyesuaikan kain dengan worksheet yang disesuaikan. Selanjutnya ialah permasalahan di bagian gudang terletak pada telat order kain. Ini ada dua solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, konfirmasi ke buyer terkait kain yang habis dan proses pengerjaan ditunda sampai orderan sampai atau kain sampai. Atau yang kedua, menggunakan orderan sebelumnya dengan nama worksheet yang sama, namun tidak selamanya opsi ini bisa digunakan karena worksheet bisa saja terbatas dan tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan selanjutnya ialah sewing. Sewing memiliki masalah di bagian jahitan. Nah, apabila kesalahan jahitan masih dapat ditoleransi, maka tidak perlu dilakukan pembuatan ulang. Hanya saja diperlukan cek kualitas kembali untuk melihat apakah kain masih dapat digunakan. Selanjutnya ialah pengelolaan departemen. Yang pertama, pengelolaan SDM. Yang kedua, pengelolaan pemasaran. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pengelolaan relationship. Yang kelima ialah pengelolaan kelayakan atau investasi. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 4 terkait kontribusi magang. Setelah melaksanakan kegiatan magang di PT Sama, mahasiswa mendapatkan berbagai manfaat yang sesuai dengan maksud dan tujuan mahasiswa ditempatkan di industri PT Sama, yaitu Sandang Asia Maju Abadi. Yang pertama, manfaat yang dirasakan yaitu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pengalaman adalah hal yang paling berharga yang mahasiswa dapatkan dari kegiatan tersebut. Mahasiswa mendapatkan pengalaman terkait keterampilan melakukan sesuatu yang tidak biasa atau belum pernah mahasiswa lakukan, diantaranya mengerjakan laporan dalam jumlah banyak dan deadline yang cepat, menghitung kecepatan tim potong untuk dibandingkan dengan mesin baru yang digunakan. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Setelah melaksanakan program magang, mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan menerapkan yang ada di bangku perkuliahan, terutama dengan melakukan pekerjaan sebagai admin di Departemen Cutting perusahaan Sandang Asia Maju Abadi, di mana membutuhkan tahap penyesuaian terlebih dahulu. Selain itu, mahasiswa menyadari bahwa dalam suatu pekerjaan memiliki tantangan yang ada di dalamnya agar tetap dapat bertahan dalam ketatnya persaingan kerja. Ditambah semakin canggihnya teknologi, peran manusia perlahan-lahan tergantikan oleh mesin dan secara efisiensi dapat mengurangi pengeluaran perusahaan dan bekerja lebih cepat. Terima kasih. Itulah pemaparan yang baru saja saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.